Kalau kami, saya dan beberapa orang itu memberikan waktu 100 hari. 3 bulan. 3,5 bulan ya. Tanggal 29 Januari nanti kita akan bikin evaluasi menteri-menteri ini. Dan kita secara Kita siapa maksud ini? Ya kita itu ya kelompok-kelompok kita lah. Oh, Bang Refli dan kawan-kawan. Iya, ya kan. Nggak mungkin saya dan Aiman ya kan. Kembali di Rakyat Bersuara, tadi sudah kita mendengarkan sedikit, ada perbincangan, ada perdebatan juga. Saya sekarang berikan kepada Bung Refli Harun. Bung Refli, Anda sepertinya gatal untuk menyampaikan sesuatu dari apa yang menjadi perdebatan kita. Silakan. Saya tidak gatal untuk menyampaikan sesuatu, tapi karena disuruh ngomong harus ngomong. Oke. Tadi saya lihat soalnya tangannya, kakinya udah pemanasan. Jadi kawan-kawan semua ya, makasih undangannya Aiman. Jadi kalau kita melihat sebuah pemerintahan yang baru, itu sama aja dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Kita bisa melihatnya dalam perspektif, katakanlah positif, perspektif negatif, perspektif pesimis, perspektif optimis. Itu soal pendekatan saja. Tetapi kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa pemerintahan ini berhasil atau tidak, baru 10 hari. Ya kan? Betul. Jadi apa yang kita katakan itu hanya prediksi saja, prediktif dari cara kita memandang, cara pijak kita. Sebagai contoh misalnya, ketika orang mengatakan soal kabinet gemoy yang lebih dari 100 menteri ya, dan wakil menteri, kan ada yang mengatakan, wah ini justru baik mewakili keragaman Indonesia, kan begitu. Tapi pandangan yang pesimis mengatakan, gimana kita ini? Harusnya kan Prabowo jauh lebih efektif dan efisien. Dia sudah punya pengalaman yang jauh lebih cukup untuk membuat kabinet yang langsung lari, yang langsung efektif, efisien dengan jumlah yang terbatas. Saya mencatat misalnya dari Oxford List ya, ada 171 negara, itu Indonesia itu yang paling besar kabinetnya. Kalau kita letakkan dari 100 berapa? 171 negara. Kalau kita letakkan 100 ini udah paling besar. Amerika tahun 2021 itu ternyata cuma 14. China kalau tidak salah 26 atau 20-an ya. India juga tidak nyampe 30. Jadi karena saya sebutkan 3 negara ini karena negara ini negara yang jumlah penduduknya di atas Indonesia ya. Kita kan dari sisi jumlah penduduk nomor 4 di dunia. Mereka tidak banyak-banyak juga. Even Cina misalnya. Orang mengatakan, wah itu kan tergantung sistem negaranya. Kita lihat Cina negara kesatuan, ya kan? One party system. India negara federal memang, tapi dengan sistem pemerintahan parlementer yang biasanya suka bagi-bagi kursi. Amerika Serikat federal dengan sistem pemerintahan presidensial. Jadi saya ingin mengatakan bahwa jumlah itu tidak bergantung pada sistem pemerintahan dan kemudian juga bentuk negaranya. Nah karena itu saya melihat, saya ingin mengatakan secara netral saja pemerintahan Prabowo ini. Saya tidak ingin memuji karena belum ada buktinya, tapi saya juga tidak ingin mengkritik keras karena belum ada yang bisa dievaluasi. Itu satu untuk Prabowo. Walaupun kalau misalnya kita sekedar mau mengadakan evaluasi 10 hari, ya ada juga. Ada soal pengangkatan Mayor Teddy, ada soal terplesetnya Yusril, ada penggunaan fasilitas publik yang keliru oleh Yandri Susanto, baru ketemu malamnya, besoknya dia bikin blunder kan. Ada sebuah visi yang barangkali jauh dari pemerintahan Prabowo sendiri, seperti yang dikatakan Natalius Pigai, minta 20 triliun, saya kira Pak Prabowo nggak juga kebayang begitu ya. Kemudian hari ini kita debat mengenai evaluasi. Hasim yang mengatakan mendengar sendiri itu akan dievaluasi per 6 bulan. Tapi kemudian Menteri Sekretaris Negara membantah itu ya kan. Tetapi hal-hal seperti itu tidak bisa kita lihat sebagai sebuah disaster, sebuah bencana. Ya biasalah, ada komunikasi yang buruk dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, kalau misalnya untuk Presiden Jokowi ya final judgment-nya, karena sudah 10 tahun kan selesai. Suka atau tidak suka ya itulah. Saya mengatakan soal misalnya indikator ekonomi yang semua 10 tahun tidak mencapai target dan lain sebagainya. Karena itu sesuatu yang sudah terjadi. Iya, tapi pertanyaan saya begini. Tapi untuk Prabowo, saya kira
kita nggak bisa langsung. Tapi kalau seandainya saya ditantang untuk berpikir kritis, maka silakan Aiman tanya dulu. Kan begitu kan? Saya ingin bertanya begini, 6 bulan waktu yang cukup untuk menilai. Dan itu memang menjadi patokan. Kalau 6 bulan Bang Wamen misalnya, tidak berbuat sesuatu yang signifikan, maka harus siap dicopot. Kan ada positif di situ, yang terpacu. Ketimbang misalnya tidak ada batas waktu. Kalau harian kan ya oke, tapi hal yang tidak bisa diukur tuh harian. Kalau kami, saya dan beberapa orang itu memberikan waktu 100 hari. 3 bulan. 3,5 bulan. Ya. Tanggal 29 Januari nanti kita akan bikin evaluasi menteri-menteri ini. Dan kita secara kita siapa maksudnya nih? Ya kita itu ya kelompok-kelompok kita lah. Oh, Bang Refli dan kawan-kawan. Iya, ya kan. Nggak mungkin saya dan Aiman, ya kan? Nggak, saya pikir Pak Prabowo bikin 3 bulan misal nanti. Enggak, kita baik. dari civil society. Tepatnya civil. Oh, udah niat nih, nanti bikin pasti. Iya, kita akan bikin nanti. Udah rapat-rapat dong sekarang nih? Udah. Nakut-nakuti. Ya. Jadi nanti kita akan catat betul, ya kan? Kinerja menteri selama 100 hari itu apa aja. Dan nanti kita akan bilang, ini menteri copot aja karena... Oh, sampai segitu nanti ya nih? Iya. Karena ABC gitu? Iya, kita akan bilang begitu. Nah, sebenarnya kalau kita mau melihat menteri-menteri ini kan 2 kategori besar saja. Menteri yang sudah berpengalaman, banyak sekali pengalaman. Menteri yang sama sekali belum berpengalaman. Sebenarnya kan waktu-waktu 6 bulan, berapa bulan itu kan menteri yang belum berpengalaman, yang belum menunjukkan kinerja apa-apa. Tapi kalau menteri yang berpengalaman, saya kira kan kita udah tahu trennya. Pertanyaannya adalah tinggal ini menteri ini diangkat karena achievementnya, kan begitu? Atau karena dia diangkut dan diangkat karena soal peta positioning politiknya. Kan begitu. Tapi gini, Bung Refli, kita harus adil juga. Iya. Kalau 3 kan saya bulan udah adil dari tadi. Iya. Gimana adil juga? Enggak, saya ingin membayangkan begini. Iya. Kalau 3 bulan, iya kalau bisa langsung kerja di hari pertama. Tapi saya yakin banyak dari menteri, wakil menteri yang saat ini belum bisa kerja. Kenapa? Nomenklaturnya berubah. Mereka untuk ngeluarin anggaran aja harus berpikir nggak berani karena tidak ada dasar hukum yang kuat untuk itu. Aiman ya. Kalau 3 bulan apa nggak terlalu cepat? Dulu. Kata Hatta ya, Muhammad Hatta dan yang membentuk konstitusi kita, yang namanya menteri itulah pemerintahan sehari-hari, pemerintah sehari-hari. Presiden memang the head of state ya, kepala negara. Tapi dia mengatakan sesungguhnya menteri-menteri itulah yang menjalankan pemerintahan sehari-hari. Jadi dia bukan clerical, tapi dia memberikan guidance kepada siapa? Kepada birokrasi untuk bekerja sebaik-baiknya kan? Kan dari situ kelihatan ini punya kualitas nggak, punya kepemimpinan nggak? Contohnya misalnya dalam nomenklatur berubah, gimana mereka bisa bekerja? Seorang menteri ya tanpa menunggu arahan presiden. Saya kasih pengalaman. Misalnya dari sisi hukum nih kan kebetulan pakar hukum tata negara. Oke, silakan. Dulu ketika dibentuk yang namanya Mahkamah Konstitusi itu nggak jelas gedungnya di mana, anggarannya kemana, nggak jelas. Dan kebiasaan pemerintahan atau anggota DPR bikin sesuatu tanpa memikirkan bagaimana staffingnya, anggarannya, kantornya. Mana gitu. Pokoknya dilantik 9 hakim konstitusi, pertama kali di mana mereka bekerja? Di Hotel Santika. Enak sekali hotelnya ya. Di situ. Bayangkan itu kira-kira 2 minggu. Setelah itu dia sewa ruko di Kuningan. Mahkamah Konstitusi nih ya? Iya. Tahun 2003. 2003, oke. Sewa ruko di Kuningan. Tapi sidangnya di MPR, di gedung MPR DPR. Sidang pertamanya. Minjem gedung itu. Ya. Saya tahu Bung Refli itu ada di situ di awal-awal itu. Saya staf ahlinya kan. Ya. Nah, kemudian karena kepiawaian Pak Jimli, dapat dia tanah, dapat dia di bekas yang di Medan Merdeka Barat nomor 6. Ya. Pinjemlah dia di sana. Wah, ini udah keren kan? Itu gedung apa tadi itu? Saya lupa. Kayaknya Kementerian Perekonomian deh, pengawasan. Yang jelas berhadapan sama yang desa. Gedungnya nggak seperti sekarang, saya ingat tuh. Ya, yang seperti desa. Ya. Tiba-tiba dia lihat sampingnya ada Telkom, apalah itu untuk memperbaiki macam-macam. Ya. Tapi di Medan Merdeka Barat kan tidak boleh tuh. Yang namanya ada bisnis di situ kan, itu kan ring 1. Akhirnya apa? Dibeli putus itu.
tanahnya. Jadilah gedung Mahkamah Konstitusi yang sekarang ada. Oke. Nah, itu kreativitas pemimpinnya. Anda kalau nunggu Menteri Keuangan, Menteri Pan-RB, ya kan? Menteri apa lagi yang terkait? Ya kan? Menteri Pertanahan, agar kita dikasih semua staffing, gedung dan lain sebagainya. Sampai Lebaran Kuda, Anda nggak akan dapatkan itu. Anda harus aktif. Kreatif. Apakah mereka punya pengetahuan yang mumpuni untuk itu? Nah, secara hukum? itu salah satu indikator apakah mereka canggih atau tidak. Apakah mereka bisa atau tidak. Jadi mereka semua harusnya bisa bekerja di hari pertama. Oh iya dong. Kalau mereka memang punya kompetensi yang luar biasa. Kalau Jadi Bang Wamen nggak masalah karena udah ada kantornya, nggak ada perpisahan. Oh iya. Nggak ada perpecahan, maksudnya nggak ada perbedaan nomenklatur. Untuk mereka yang sudah jelas kantornya, staffing dan lain sebagainya, tentu penilaiannya adalah apa yang sudah dihasilkan kan. Tapi untuk mereka yang belum punya apa-apa, kelihatan mereka melakukan apa selama 3 bulan itu. Untuk mempercepat proses yang katanya lari di tempat. Bima Arya senang-senang aja bilang lari di tempat. Karena dia wakil menteri dalam negeri yang sudah jelas kantornya, jelas kerjaannya banyak ya kan. Indikatornya banyak, sudah akan ada pilkada di depan nih kan. Tapi menteri-menteri contoh yang namanya Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Pusing Budiman Sujatmiko dan kawan-kawan mau ngapain ini kan. Kantornya di mana sekarang? Kantornya di mana, indikatornya gimana. Ini kan bicara tentang kemiskinan tuh salah satu indikatornya adalah mengurangi kemiskinan. Lah itu nggak bisa program 6 bulan kan. Tapi paling tidak trennya bagaimana, kreativitasnya bagaimana, dia membangun sistemnya bagaimana, itu yang harus dilihat. Jadi itu perkara yang harusnya bisa dikerjakan di hari pertama tergantung kreativitas dari para kabinet tadi. Menteri, iya, kalau wakil menteri, kepala badan. Kalau mentalnya adalah mental mental amtenar, mental pegawai yang pengen dilindungi, pengen dilayani, nggak bisa. Oke. Jangan dipikir yang namanya birokrasi kita ini birokrasi yang sudah fix. Birokrasi kita ini birokrasi rimba raya. Tidak ada kepastian hukum yang jelas. Bahkan untuk satu perkara saja bisa ribut tuh. Ya kan? Apa misalnya itu? Mayor Teddy misalnya. Kan jelas-jelas itu melanggar undang-undang TNI nomor 34 kan. Tapi kan kita kan nggak peduli. Ya kan? Sudahlah, sudah kita win-win solution aja, didiamin aja. Tapi soal tadi itu saya tertarik. Hari pertama sudah bisa bekerja. Bung Igor, Anda punya pendapat soal itu? Hari pertama harusnya sudah bisa bekerja, di 3 bulan bisa dinilai. Jadi saya mau jawab Bang Refli dulu ya. Soal yang mana nih? Yang tadi pertanyaannya Oke, Mas Aiman. Enggak semuanya negatif ya. Misalnya transisi Pak Prabowo, transisi Pak Jokowi ke Prabowo itu yang paling mulus. Sepanjang sejarah Indonesia. Dalam sejarah Indonesia. Ya kita tahu lah ya. Ada G30 SPKI, lalu juga ada demo mahasiswa waktu Tapi itu. 2009 saya ingat juga mulus juga. Mohon maaf, 2004, ada 2004 juga mulus juga. Ada demo. Tapi itu keliru juga. Kan saya kan tidak bilang semuanya negatif. Saya bilang tergantung kita mau melihat dari sisi negatif, positif, ya kan, optimis, pesimis. Jadi nggak bilang saya semuanya negatif, enggak. Saya pernah ya nonton dalam perjalanan ke sini, saya nonton tuh YouTube-nya Bang Refli. Ya. Bahkan Bang Dasko aja dikritik. Yang saya heran ketika saya mengeluarkan kata-kata bahwa transisi itu mulus, itu karena perannya dia. Ya, bahkan saya menyimak tuh podcastnya Bang Refli, itu bedanya Bang Refli, saya sama Anda. Anda nggak pernah ngelihat saya sering lihat Anda. Nah, saya Anda ya kan? Anda kan misalnya mengatakan Fadlizon misalnya. Fadlizon gagal. Ya karena dia mengkritik Pak Jokowi. Pak Begini. Saya kira nggak fair dia. Karena begini, kalau dia misalnya membahas podcast Bebaskan hebatmu dimulai sekarang. Enggak kan nanti kalau gitu ya, tapi kita tadi mengatakan buka Mayor Teddy ya kan. itu itu sebenarnya kan saya ngomong hari ya, ini Mayor Teddy oke, tapi Dasko saya nggak ngomong. Dengan pertanyaan Mas Aiman ya. Tiba-tiba kok Dasko ini, Pak? Ya, Anda ya. Bukan, tadi soalnya kalau Anda menyebut Adidas beberapa juga hal. ya, saya menyerah, ya kan? Apa itu? Ya kan? Anak dusta Enggak, karena Anda kan mengkritik semuanya gitu. Misalnya tadi Mayor Teddy, lalu tentang dengan Yandri, ya kan, dengan ini dan sebagainya. Ya, saya kan memberikan contoh, ya kan? Contoh dalam 10 hari itu, kalau kita mau mengevaluasi pemerintahan ini nggak bisa, baru 10 hari.
Cuma kalau dipaksa Aiman untuk menilai, kan saya bilang ada beberapa hal. Ada Mayor Teddy, ada Yandri, ada Yusril, ada siapa lagi, Natalis Pigai dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak mengatakan a final say terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. It's too early gitu. Iya, too early, hanya karena 10 hari. Gitu loh. Kecuali kita debat a certain case misalnya. Apakah pengangkatan Mayor Teddy bertentangan dengan undang-undang atau tidak? Nah, itu kalau kita bisa pukul-pukulan. Karena itu one case. Tapi kalau dibilang bagaimana kabinet merah putih ke depan, evaluasi 6 bulan dan lain sebagainya. Saya kira too early kalau kita mengatakan pemerintahan ini bagus atau tidak. Even Anda bilang bagus, saya bilang tidak bagus atau sebaliknya. Itu nggak bisa mengatakan bahwa itulah a final judgment. Karena belum apa-apa. Alasannya Bang Refli ya, karena Prabowo tuh terpilih 1 putaran. Jadi ekspektasi publik itu tinggi sekali. Ya. 58,2%, 96,7 juta 1 putaran. Nah, itu sebab yang temanya kali ini relevan. Tapi saya ingin mengatakan, menjawab Bang Aiman, itu ada 2 hal. Problem kabinet Prabowo nanti ini ya, itu satu faktornya adalah faktor loyalitas. Pertama, ya banyak menteri ya politik akomodatif lah dari Pak Jokowi. Maksudnya loyalitas gimana nih? Loyalitas itu Mereka nggak loyal gitu? Enggak, kan loyalitas itu ya kan Pak Prabowo mengatakan salah satu faktor yang penting itu loyalitas. Iya. Tapi kita tidak bisa mengharapkan loyalitas yang misalnya begini, Mas Aiman ya. Dulu dia pendukung Jokowi. Ya. Prabowo ini kalah terus 2 kali berturut-turut dalam sebuah pemilu ya. Tapi dia setia di jalur demokrasi konstitusional. Walaupun Pak Ubaidillah Badrun mengatakan HAM lah segala macam, tapi dia setia di jalur demokrasi konstitusional, nggak kudeta. Ya, dia percaya dengan demokrasi karena demokrasi lebih banyak manfaatnya. Terpilihlah dia 1 putaran. Nah, konteksnya ketika dia kalah ya bertahun-tahun yang lalu itu sekarang banyak juga kayak Nul nih ya, misalnya kayak gitu ya. Dulu kan mengatakan Pak Prabowo ini siapa ya, tadi Budiman Sujatmiko. Itu problem loyalitas. Jadi sebenarnya mereka mendukung Pak Prabowo karena menurut saya di-endorse oleh Pak Jokowi. Yang kedua, faktor loyalitas itu terkait itu perlu dengan, kita tanyakan ke Noel tuh. Nah, iya enggak. Kan misalnya begitu ya. Di endorse nggak gitu Anda mendukung Prabowo karena Jokowi atau memang bagaimana? Seperti pertanyaan. Iya, satu itu. Ini ada Bang Panel juga. Nah, kayak Bang Panel Barus ya dulu. Pertanyakan. Yang kedua, di kubunya Pak Prabowo itu ada orang-orang yang memang percaya pemikiran dan leadershipnya Pak Prabowo sebagai presiden yang layak jadi presiden maksudnya. Nah, ini lebih konstan, faktornya afektif. Nah, yang pertama tadi faktornya politik karena endorse dari Pak Jokowi. Ini nanti saya prediksi bisa kisruh. Yang kedua nanti problem keselarasan ya antara janji dengan kampanye. Tapi saya yakin itu dulu Mas Aiman. Gitu. Jadi faktor loyalitas ini menjadi salah satu instrumen antara politik dan ideologis gitu. Ya, yang nanti Bang Refli nanti 100 hari ya akan dievaluasi sama dia. Ya sudah. Nah, itu kena tuh. Tapi ntar ini saya harus fair juga nih karena tadi menyampaikan soal politik ideologis dan ternyata dia lebih keras dari saya. Karena Bung Noel tadi sempat disebut juga. Jadi Bung Noel itu di-endorse yang kemudian nanti bisa bermasalah di kemudian hari. Ini harus saya berikan kesempatan buat Bung Noel menjawab itu. Karena Bung Noel disampaikan kan dulunya ke Pak Jokowi, tiba-tiba ke Pak Prabowo karena endorsan Pak Jokowi. Ya, beda dengan Sugiono. Saya kasih tahu kader Gerindra. Jelas dia nggak mungkin, dia konstan tuh, dia akan loyal gitu. Kalau Nul ini kan, saya percaya dia omongan dia misalnya pernah jadi komisaris saja dia mundur. Saya seneng tuh, dia orangnya punya prinsip, ya gitu. Tetapi ada bedanya antara Nul gitu dengan misalnya Sugiono sebagai Menlu sekarang ya. Kalau itu saya percaya gitu. Atau Safri Samsudin. Emang kenapa nggak percaya sama Bang Noel? Ya karena dia dulu pendukung. Kalau kita kan begini Mas Aiman ya. Kalau kita ngelihat faktor menteri itu kan pertama ya, who are you? Siapa dia? Bagaimana rekam jejaknya? Ya, siapa sih dia ini gitu? Kita lihat rekam jejaknya. Habis gitu, what have you done? Apa yang sudah kamu lakukan untuk Republik ini? Lalu what will you do? Apa yang akan kamu lakukan? Itu sebenarnya seleksi. Bang Noel kan bukan baru kemarin sore juga, udah berbulan. Oh iya, sekarang dia jelas mendukung. Tapi saya ingin mengatakan, kalau mengatakan loyalitas itu ada 2.
Sama parpol yang berkoalisi dengan Pak Prabowo sekarang ada 2. Yang berkoalisi sebelum Pilpres dan yang sesudah Pilpres. Nasdem itu saya angkat topi, ya, dia berkoalisi tapi tidak mau masuk ke kabinet, kan begitu. Mungkin PDIP juga. Jadi faktor loyalitas ini menurut saya akan menjadi lebih beban. Lebih tegasnya kita beri kesempatan kepada Noel untuk menjelaskan posisi dia. Akan jadi beban. Oke, baik. Nanti saya akan beri kesempatan pada Bung Noel. Selepas jeda kami akan segera kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.